Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat berjumpa dalam program Sapaan dan Renungan Pagi Saren GKI Salatiga pada hari ini, Selasa 11 Maret 2025 bersama saya, Penatua Johnson Umurada. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan Saren pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk dapat memandu dan menuntun kita dalam mendengarkan dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di tempat yang Maha Kudus. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini kami rindu untuk mengawali setiap tugas dan pekerjaan yang telah Engkau karuniakan kepada kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Saren pada hari ini saya beri judul pencobaan sebagai hukuman atau berkat. Dalam bagian ini Yakobus membicarakan tentang dua jenis pencobaan. Pencobaan yang pertama itu terdapat pada ayatnya yang ke-12, sedangkan pencobaan yang kedua terdapat pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Pencobaan yang pertama itu berkaitan dengan kesukaran atau penderitaan. Sering dalam hidup, kesukaran atau penderitaan yang dialami, kita melihatnya sebagai suatu malapetaka atau keadaan yang sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan bagi kita. Namun, ayat 12 dari bacaan kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan seharusnya disyukuri oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena apabila kita dapat bertahan dan melewatinya dengan tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima suatu mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita yang mengasihinya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kondisi menyenangkan atau berbahagia di tengah persoalan atau penderitaan yang dialami ini akan dapat kita rasakan apabila kita tetap bertahan
atau bertekun di dalam Tuhan. Kita diingatkan kembali dengan Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga hingga yang kelima yang berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pencobaan yang kedua yang terdapat di ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 ini berkenaan dengan keinginan atau hasrat. Keinginan tidak selalu merupakan dosa. Kalau kita mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, ini tentu merupakan keinginan yang baik. Bahkan kalau kita mempunyai keinginan untuk tidur, makan dan sebagainya, maka itu jelas bukan merupakan dosa. Tetapi ada begitu banyak keinginan yang bersifat dosa, seperti ingin barang orang lain, ingin berzinah, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, dan seterusnya. Keinginan yang berdosa inilah yang dimaksudkan dengan pencobaan dalam ayat 13 ini. Keinginan itu sendiri sekalipun belum dituruti atau dilaksanakan sudah merupakan dosa. Apabila keinginan itu telah dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Apakah ini bisa diartikan bahwa keinginan yang belum dibuahi atau dilakukan bukanlah merupakan sebuah dosa? Tidak. Ini melahirkan dosa. Artinya, dosanya menjadi kelihatan. Tadi sebelum keinginan itu dibuahi atau dilakukan, itu sudah merupakan dosa. Tetapi dosa itu masih dalam kandungan. Artinya dosa itu belum kelihatan. Tetapi waktu keinginan itu dibuahi atau dilakukan, maka dosanya lahir atau menjadi kelihatan. Apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut atau kematian. Jadi dosa itu sudah matang tidak menunjuk pada satu dosa saja, tetapi menunjukkan pada seluruh kehidupan orang yang berbuat dosa itu. Yang menarik, apakah pencobaan seperti ini, keinginan yang berdosa itu bisa datang dari Allah? Tidak, Allah tidak dapat dicobai seperti yang terdapat di ayatnya yang ke-13. Artinya Allah itu suci atau murni dan tidak terpengaruh oleh kecondongan sebuah dosa. Karena itu maka tidak mungkin Allah dapat dicobai oleh yang jahat dan mencobai manusia dengan pencobaan jenis ini, memberi keinginan untuk berbuat dosa. Coba kita renungkan kembali bacaan yang terdapat di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 tentang pencobaan di padang gurun. Kalau demikian, keinginan berdosa itu datang dari mana? Dari diri kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kalau saudara mempunyai keinginan berdosa, saudaralah yang salah. Saudaralah yang harus minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang harus bertobat. Kalau kita menghadapi pencobaan dalam bentuk kesukaran atau penderitaan, maka kita harus bertahan dan bertekun. Tetapi kalau kita menghadapi pencobaan dalam bentuk keinginan yang berdosa, maka kita tidak boleh mencari siapa penyebabnya. Tetapi sebaliknya, kita harus mengakui dosa kita dan bertobat. Maukah saudara melakukan hal ini? Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu di dalam setiap pencobaan yang kami alami, baik itu berupa penderitaan atau kesukaran maupun dalam setiap keinginan kedagingan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menyertai dan membimbing kami semua dalam upaya kami untuk setia kepadamu. Hanya di dalam nama
Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat melayani Tuhan dan selamat menjalani Minggu Prapaskah 1 ini. Tuhan memberkati.